Tarik napas sebentar. Kalau kamu sampai di video ini, mungkin kamu sedang lelah. Bukan lelah karena pekerjaan, bukan juga karena hidup terlalu berat, tapi lelah karena terlalu sering menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak pernah benar-benar ingin mengerti. Kamu menjelaskan niat baikmu, kamu menjelaskan pilihan hidupmu, kamu menjelaskan kenapa kamu tidak seperti dulu lagi. Namun, tetap saja, mereka menilai, mereka menyimpulkan sesuka hati. Dan kamu kembali mempertanyakan dirimu sendiri. Disinilah filsafat Stoik masuk. Tenang, dingin, tapi sangat jujur. Stoik mengajarkan satu kebenaran sederhana. Hidupmu tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang setiap hari hidup di bawah penilaian publik, menulis, "Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu. Tidak semua orang layak mendapatkan penjelasan." Bayangkan, itu seorang pemimpin dunia justru memilih diam. Kenapa? Karena orang bijak tahu satu hal penting. Penjelasan tidak selalu membawa kedamaian. Seringkali, penjelasan justru memperpanjang luka. Saat kamu menjelaskan, kamu berharap dimengerti. Namun yang terjadi, kamu malah membuka pintu untuk dihakimi. Stoik tidak membuang energi di sana. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin bebas, lepaskan keinginan untuk disukai." Kalimat ini terdengar keras, tapi inilah inti kebebasan batin. Selama kamu ingin disukai semua orang, kamu akan hidup dalam penjara yang kamu bangun sendiri. Kamu akan menyesuaikan kata-katamu, menahan kejujuranmu, dan perlahan kehilangan dirimu sendiri. Stoik menyebut ini sebagai hidup di luar kendali. Karena satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan adalah pikiranmu, tindakanmu, dan caramu merespons dunia, pendapat orang lain. Itu bukan wilayahmu. Namun kebanyakan manusia melakukan kebalikannya. Mereka mengabaikan pikirannya sendiri demi memperbaiki persepsi orang lain. Padahal persepsi itu tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Kamu bisa berbuat baik dan tetap disebut jahat. Kamu bisa jujur dan tetap dicurigai. Kamu bisa diam dan tetap disalahkan. Jadi, Stoik bertanya, untuk apa terus menjelaskan? Di titik inilah, diam berubah menjadi kekuatan. Bukan diam karena takut, bukan diam karena kalah, tapi diam karena kamu sadar tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Orang yang belum dewasa berteriak agar dimengerti. Orang yang kuat bergerak dalam senyap. Perhatikan orang-orang yang hidupnya tenang. Mereka tidak sibuk klarifikasi, tidak panik dengan gosip, tidak gelisah oleh opini. Mereka fokus membangun karakter karena mereka tahu hasil tidak bisa dibantah. Stoik percaya pada satu prinsip sederhana, biarkan hidupmu menjadi argumen terkuatmu. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena kamu berhenti menyerahkan kendali pada dunia. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap setiap komentar, tidak lagi terseret emosi oleh setiap penilaian. Kamu memilih responmu sendiri, dan disitulah kebebasan dimulai. Marcus Aurelius menulis lagi, ketenangan datang ketika kamu berhenti berharap dunia bertindak sesuai keinginanmu. Banyak orang ingin dipahami, padahal yang sebenarnya mereka butuhkan adalah memahami diri sendiri. Saat kamu benar-benar mengenal nilai hidupmu, penilaian orang lain kehilangan kekuatannya. Bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu di sana. Ingat, ini baik-baik orang yang tepat, tidak membutuhkan penjelasan panjang, dan orang yang salah tidak akan pernah puas dengan penjelasan apapun. Stoik tidak mencoba meyakinkan semua orang. Stoik memilih hidup selaras dengan nurani. Mungkin hari ini kamu masih ingin menjelaskan, dan itu manusiawi. Tapi perlahan, belajarlah untuk bertanya sebelum membuka mulut. Apakah ini perlu? Atau aku hanya takut dinilai? Jika jawabannya yang kedua, tarik napas dan pilih diam. Karena ketenanganmu lebih berharga daripada pembenaran apapun. Kamu tidak hidup untuk dipahami. Kamu hidup untuk menjadi utuh. Dan saat kamu berhenti menjelaskan segalanya, hidupmu pelan-pelan mulai berpihak padamu.